Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sampurasun. Ketemu lagi dengan aku, Cika. Teman-teman yang baru nonton video ini, hai, selamat datang di channel Cika Emalita. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku dengan setianya menunggu aku upload video, terima kasih banyak. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kasus kriminal, peristiwa penghabisan nyawa atau serial killer yang terjadi pada tahun 1980-an di California, Amerika Serikat. Pelakunya ini merupakan seorang ibu kos yang usianya sudah setengah abad. Kok bisa? Aku akan menceritakan kisah kriminal ini ke kalian. Silakan disimak. Dorothea Helen Gray lahir di San Bernardino County, tanggal 9 Januari 1929. Ayahnya bernama Jesse James Gray dan ibunya bernama Trudy Mae Yates. Mereka berdua ini orang tuanya merupakan pekerja pemetik kapas. Dorothea kecil ini tumbuh dalam lingkungan keluarga yang gak sehat. Kedua orang tuanya merupakan pecandu alkohol, sering berbuat kekerasan, melakukan tindakan yang abusif. Pokoknya mereka berdua ini bukan merupakan orang tua yang baik untuk Dorothea. Bahkan untuk makan pun, Dorothea kecil harus mengais makanannya sendiri di sisa-sisa makanan. Kedua orang tuanya ini meninggal saat Dorothea di usia masih anak-anak. Ayahnya meninggal karena TBC dan ibunya meninggal karena sebuah kecelakaan. Jadi, karena Dorothea masih kecil, ia pun dikirim ke panti asuhan sampai ada keluarganya yang menjemputnya, dan akhirnya Dorothea pun dibawa oleh keluarganya pindah ke Fresno, California. Di kehidupan barunya ini dia menutupi latar belakangnya. Dia bilang ke orang-orang kalau dia ini punya banyak saudara yang semuanya lahir dan besar di Meksiko. Saat Dorothea berusia 17 tahun, Dorothea menikah dengan seorang tentara bernama Fred McCall. Mereka dikaruniai seorang putri. Tapi 2 tahun usia pernikahannya, suaminya ini meninggal. Penyebabnya adalah karena serangan jantung. Karena sekarang status Dorothea adalah seorang single mom dan harus berjuang untuk menghidupi dirinya dan juga anaknya, maka mau nggak mau dia ini harus bekerja. Tapi kalau dia kerja, otomatis dia nggak bisa ngerawat anaknya tuh secara full time. Akhirnya Dorothea ini memutuskan sepertinya akan lebih baik kalau anaknya ini diserahkan ke saudaranya di Sacramento agar kehidupan anaknya ini bisa lebih baik lagi. Sepeninggal Fred McCall, Dorothea ini berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Dia nih mikir gimana ya caranya supaya bisa dapat uang yang banyak dalam waktu yang cepat. Tiba-tiba dia nih keidean untuk memalsukan cek, tapi akhirnya dia pun ketahuan dan ditangkap. Kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, tapi nggak sampai 1 tahun sih. Tepatnya 6 bulan, Dorothea pun dibebaskan. Setelah dia bebas dari penjara, dia ini bertemu dengan seorang pria. Baru aja kenal, dia ini ngelakuin dengan pria itu, lalu dia pun hamil. Kehamilannya ini ia pertahankan sampai ia melahirkan seorang bayi perempuan, dan sama seperti nasib anaknya yang pertama. Bayi perempuannya ini pun diadopsi orang lain. Kemudian tahun 1952, di usianya yang ke-23 tahun, dia menikah lagi dengan seorang pria asal Swedia yang bernama Axel Johansson. Namun ternyata Axel ini seorang yang alkoholik dan sering berbuat kasar ke Dorothea. Pernikahan mereka pun diwarnai dengan seringnya mereka berantem. Tahun 1960, Dorothea ditangkap dengan tuduhan prostitusi karena mengelola rumah bordil dan dijatuhi hukuman 90 hari penjara di penjara Sacramento County. Setelah dibebaskan, Dorothea ini nggak kembali ke rumahnya untuk bersama dengan Axel Johansson ya. Dia ini lebih memilih untuk menggelandang. Karena itu dia pun akhirnya ditangkap lagi dan dihukum 90 hari penjara lagi. Nah, setelah bebas dari penjara ini, Dorothea memulai karir kriminalnya yang jadi semakin mengkhawatirkan. Sampai kemudian dia mendapatkan pekerjaan sebagai perawat atau asisten pribadi yang tugasnya untuk merawat dan membantu orang-orang difabel dan yang sudah lanjut usia. Berawal dari sini dia tuh punya ide untuk mulai mengelola sebuah rumah kos. Tahun 1966, Dorothea pun akhirnya secara resmi menceraikan Axel Johansson. Pernikahan dengan Axel selama 14 tahun pun berakhir. Setelah bercerai dengan Axel, di usianya yang ke-37 tahun, Dorothea menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan pria yang usianya tuh 19 tahun lebih muda, namanya Roberto Puente. Mereka ini menikah di kota Meksiko.
Namun sayangnya lagi-lagi pernikahannya ini hanya mampu bertahan 2 tahun karena Roberto Puente tidak setia sama Dorothea. Nah, tepat sebelum berpisah dengan Roberto, Dorothea ini sudah mengambil alih sebuah rumah kos 3 lantai dengan 16 kamar di 200F Sacramento, California. Di rumah kos ini dia memberikan perawatan dan kenyamanan bagi para tunawisma dan orang miskin yang ada di daerah itu. Tahun 1976, Dorothea menikah lagi yang keempat kalinya dengan seorang pria yang bernama Pedro Montalvo. Pedro ini seorang alkoholik dan merupakan orang yang kasar. Dorothea sering banget menerima kekerasan fisik dari Pedro. Karena itulah pernikahannya dengan Pedro ini hanya bertahan beberapa bulan aja. Setelah itu Dorothea mulai menghabiskan waktunya untuk minum-minum di bar sambil mencari pria yang usianya lebih tua dan punya tunjangan atau jaminan sosial atau dana pensiun. Dia ini memalsukan tanda tangan mereka untuk mencuri uang mereka. Tapi akhirnya dia ditangkap dan didakwa dengan 34 tuduhan penipuan keuangan. Bahkan selama masa percobaan, dia ini tetap melakukan penipuan yang sama. Tahun 1981, Dorothea menyewa 1 lantai paling atas di sebuah rumah kos yang beralamatkan di 1426F di pusat kota Sacramento. Sejak itu dia tinggal di salah satu kamar lantai atas rumah kos ini. Dia ini juga mulai menyewakan kamar-kamar kosong yang ada di lantai itu. Kita cerita ke pertama yang dilakukan Dorothea. April tahun 1982, mitra bisnisnya yang bernama Ruth Monroe, usianya ini 61 tahun. Dia ini mulai tinggal bersama dengan Dorothea di rumah kos lantai atas ini. Tapi nggak lama tinggal bersama, Ruth Monroe ditemukan sudah meninggal dunia akibat overdosis obat kodein dan Tylenol. Ini tuh obat pereda nyeri. Dorothea ini memberikan kesaksian ke polisi bahwa Ruth Monroe sedang ada masalah dengan suaminya. Ia ini merasa tertekan karena suaminya sakit parah dan meninggal dunia. Jadi dia sedih karena sudah ditinggalkan oleh suaminya. Polisi pun percaya dengan keterangan Dorothea ini. Jadi insiden meninggalnya Ruth Monroe disimpulkan sebagai kematian akibat. Selang beberapa minggu kemudian, polisi ini kembali datang ke rumah kos lantai atas. Polisi menerima laporan dari seorang pria pensiunan berusia 74 tahun bernama Malcolm McKenzie. Malcolm lapor nih ke polisi kalau dia tuh udah dibius dan dirampok sama Dorothea. Polisi pun menangkap Dorothea dengan tuduhan pencurian dan dia pun dipenjara kembali. Nggak ada kapoknya ya Dorothea ini keluar masuk penjara. Selama di penjara, kali ini dia mulai sering berkirim surat. Dia ini jadi sering berkorespondensi. Dorothea punya sahabat pena, seorang pensiunan usia 77 tahun bernama Everson Gilmoth. Everson ini tinggalnya di Oregon. Seharusnya Dorothea ini dipenjara 5 tahun, tapi baru 3 tahun Dorothea pun dibebaskan. Saat itu, Everton yang ada di Oregon berkendara menggunakan mobil Ford pick-up tahun 1980 warna merah untuk menjemput Dorothea. Hubungan antara Dorothea dan Everson pun berlanjut hingga akhirnya mereka merencanakan pernikahan. Mereka membuat rekening bersama dan setelah itu mereka merencanakan untuk menyewa seluruh rumah kos yang ada di 1426F Street, pusat kota Sacramento itu. 5 tahun kemudian sekitar bulan November 1985, seorang pria bernama Ismael Flores dapat pekerjaan untuk masang panel kayu di rumah kosnya Dorothea yang 1426F itu. Ismael ini dibayar dengan $800 atau sekitar 12,5 juta lah, besar ya kalau waktu itu kan tahun 1985, jadi nilai segitu tuh besar. Terus Dorothea ini bilang ke Ismael kalau dia tuh mau menjual mobil Ford merah. Dia bilang mobil Ford itu tuh punya pacarnya yang saat ini sedang ada di Los Angeles dan pacarnya ini tuh udah gak butuh sama mobil itu lagi, makanya mobilnya mau dijual. Mak, tahu nggak sih kan mobil Ford itu tuh punyanya si Everson tadi ya. Everson itu kan pacarnya ada di situ tinggal sama dia. Tapi kenapa dia bilang pacarnya ada di Los Angeles? Dorothea bilang kalau Ismael mau, dia bisa bayar dengan harga $800 aja. Tanpa pikir panjang, Ismael pun menerima tawaran itu. Dia langsung setuju untuk membeli mobil Ford itu.
Seneng dong dia bisa beli mobil dengan harga yang murah. Karena dia seneng, dia pun gak segan untuk melakukan satu pekerjaan terakhir dari Dorothea. Dia minta dibuatkan sebuah kotak kayu berukuran 183 cm dikali 91 cm dikali 61 cm. Diingat ya teman-teman, kotak kayu berukuran ini. Dorothea nih bilang ke Ismail, "Mang, saya teh butuh kotak buat nyimpen buku sama barang-barang yang udah gak dipakai. Buatin ya." Nah, dibuatinlah kotak itu sama Ismail. Setelah jadi, kotak itu pun diisi sama Dorothea. Tapi Ismail ini nggak tahu barang apa aja yang dia masukin ke dalam kotak. Terus Ismail pun pergi. Besokannya, Ismail ini dipanggil untuk balik lagi ke rumahnya Dorothea. Ismail datang, dia tuh lihat kotak itu udah penuh, udah ditutup rapat dan udah dipaku. Jadi Ismail nggak tahu sama sekali apa isinya. Dorothea nih bilang ke Ismail, "Mang, tolong bantuin bawa kotaknya ke tempat penyimpanan ya." Ismail pun setuju. Diangkutlah kotaknya masuk naik ke mobil Ford pick-up-nya tadi yang baru dia beli dari Dorothea loh. Terus bersama-sama mereka tuh berangkat ke tempat penyimpanan. Itu ada depot penyimpanan gitu deh di satu tempat. Di tengah perjalanan, tepatnya di Garden Highway, Sutter County, tiba-tiba Dorothy ini minta, "Berhenti aja Mang di sini." Nah, di situ kotak yang tadi dibawa di pick up merahnya diminta diturunin. Terus kotak itu dibawa, disimpan di tepi sungai, gitu aja gitu disimpan. Jadi di situ ada satu kayak tempat pembuangan, tapi pembuangan itu ilegal sebenarnya. Nah, ngelihat mungkin pas lagi jalan, terus Dorothea tiba-tiba ngelihat itu, dia keidean untuk buang sampahnya di situ aja, buang kotaknya di situ aja. Jadi nggak nyampe ke depot penyimpanan. Ismail nih bingung, kok kotaknya dibuang di situ. Dia nanya nih ke Dorothea, "Bu, itu kenapa dibuang?" Dorothea jawab, "Sampah itu mah, biarinlah, buang aja." Oh ya udah, Ismail nih nggak nanya apa-apa lagi. Mereka pun kembali berkendara ke rumahnya Dorothea. Setelah sampai, mereka nih bersantai terus minum-minum bir gitulah. 2 bulan setelah Dorothea membuang peti, tepatnya tanggal 1 Januari 1986, seorang nelayan yang melintas di sungai itu melihat ada kotak kayu besar yang ditaruh di tepi sungai. Dari kotak itu tuh tercium bau yang nggak sedap. Nelayan itu pun langsung nelpon polisi. Polisi pun datang ke lokasi. Nah, dibukalah kotaknya. Dan ternyata setelah dibuka kotaknya sama polisi, mereka menemukan mayat seorang pria tua dengan kondisi yang sudah membusuk dan rusak parah sampai-sampai nggak bisa diidentifikasi ini tuh mayatnya siapa. Mayat ini bisa teridentifikasi setelah 3 tahun kemudian. Nah, bisa kalian tebakkan itu siapa? Yaitu mayatnya Everson Gilmore, pacarnya Dorothea. Tapi karena teknologi saat itu masih terbatas, makanya mayat itu baru bisa teridentifikasi setelah 3 tahun lamanya. Sementara Everton menghilang, setiap bulannya Dorothea ini tetap ngumpulin uang pensiunnya Everton. Dan dia ini nulis ke keluarganya Everton di Oregon, nulis surat tapi atas nama Everton. Jadi dia tuh pura-pura jadi Everton. Dalam suratnya dia ini nulis bahwa Everton lagi sakit, jadi nggak bisa menghubungi mereka. Oke deh, kita lanjut ke usahanya Dorothea dalam mengumpulkan harta. Bisnis penyewaan kamar kosnya ini tetap berjalan. Ada 40 orang lansia yang menjadi penyewa baru, yang kebanyakan dari mereka adalah pecandu alkohol dan narkobol. Setiap bulannya Dorothea ini ngumpulin mail atau paket ya, surat punya para penyewanya yang dikirim ke alamat kosannya. Terus sebelum dia ngasih ke para penyewanya, dia tuh udah ngambil duluan sebagian uang jaminan sosial punya para penyewanya. Iya, jadi uang jaminan sosial para penyewanya itu sebagian udah dicuri sama Dorothea. Meskipun sebenarnya udah dapat untung besar dari kejahatannya itu, Dorothea ini masih belum puas. Dia tetap mendatangi bar-bar untuk mencari korban baru. Terbongkarnya kejahatan Dorothea ini berawal saat adanya laporan orang hilang bernama Alvaro Montoya. Dia ini adalah orang tua berusia 51 tahun yang menderita skizofrenia. Pada tanggal 11 November 1988, polisi menyelidiki keberadaan Alvaro. Atau biasa Alvaro ini nama lainnya tuh Bert Montoya. Keberadaan Alvaro terakhir ada di rumah kos 1426 F Street, Sacramento.
Polisi pun akhirnya mendatangi rumah itu untuk melakukan penyelidikan. Nah, waktu dimintai keterangan, Dorothea ini bilang kalau Alvaro Montoya lagi pergi berlibur. Karena nggak ada yang mencurigakan, ya polisi ini nerima informasi Dorothea gitu aja. Tapi penyelidikan di rumah itu tetap dilanjutkan. Dorothea yang takut kejahatannya terbongkar, dia pun minta izin ke polisi untuk keluar rumah sebentar beli kopi. Karena nggak ada yang mencurigakan, ya polisi pun ngasih izin ke Dorothea untuk keluar. Sementara Dorothea lagi beli kopi, salah seorang polisi menemukan sesuatu yang janggal di halaman rumahnya. Bentuk tanahnya tuh aneh, kelihatan yang seperti habis digali, terus ditutup lagi untuk mengubur sesuatu. Kok kayaknya ada yang aneh ya sama bentuk lahan di halaman itu. Cobalah kita gali. Ada apa sih itu? Digalilah tanahnya. Pas ternyata udah cukup dalam, mereka ini dibuat kaget karena mereka menemukan sebuah jasad manusia. Setelah diidentifikasi, ternyata itu adalah jasad Leona Carpenter, seorang lansia yang berusia 76 tahun dan merupakan penyewa di rumah kosnya Dorothea. Polisi langsung fokus menyelidiki seluruh sisi halaman di rumah itu. Seluruh tanah di halaman rumah digali, terbongkarlah ada 6 mayat yang juga terkubur di halaman itu. Polisi langsung mencari Dorothea, tapi udah terlambat karena Dorothea ini udah kabur ke Los Angeles. Dari hasil autopsi diketahui penyebab kematian dari 7 mayat yang ditemukan di halaman rumah kos Dorothea adalah karena penggunaan obat tidur yang overdosis. Polisi ini melakukan penyelidikan juga ke dalam rumah Dorothea. Lalu mereka menemukan lusinan resep obat tersebut di dalam tumpukan surat-suratnya milik Dorothea. Detektif juga menemukan fakta bahwa Dorothea telah puluhan kali mencairkan cek tunjangan atas nama 7 orang korban yang udah meninggal tersebut. Dengan bukti yang cukup dan motif yang kuat, polisi pun mengambil tindakan untuk segera menangkap Dorothea atas tuduhan pembunuhan dan pencurian. Pas Dorothea ditangkap nih ya, kita kembali ke Dorothea yang saat ini sudah berada di Los Angeles. Di Los Angeles ini dia berteman dengan seorang pensiunan yang dia temui di sebuah bar namanya Charles Wilges. Dan saat berkenalan itu Dorothea ini memalsukan namanya. Dia memperkenalkan diri bukan sebagai Dorothea, tapi Donna Johansson. Dorothea ini ternyata udah punya rencana buruk untuk Charles. Tapi beruntungnya Charles ini udah tahu siapa Donna Johansson. Suatu hari Charles ini lagi nonton berita di TV, terus muncullah foto Dorothea kalau Dorothea itu adalah buronan polisi. Karena Charles ini mengenali wajah itu, dia langsung menghubungi polisi dan melaporkan keberadaan Dorothea. Akhirnya Dorothea pun ditangkap dan dibawa kembali ke Sacramento, lalu dia dipenjara. Dari hasil interogasi diketahui sebenarnya ada 9 orang yang menjadi korban kejahatan Dorothea. Korban-korban itu adalah Ruth Monroe 61 tahun, Everson Gilmore 77 tahun, Alvaro Bert Montoya 51 tahun, Dorothy Miller 64 tahun, Benjamin Fink 55 tahun, Betty Palmer 78 tahun, Leona Carpenter 78 tahun, James Gallop 62 tahun, Vera Faye Martin 64 tahun. Semuanya adalah lansia. Tanggal 11 Desember, Ismael Flores yang berusia 46 tahun pun ditangkap. Dia diadili dengan tuduhan menjadi kaki tangan Dorothea karena membuat kotak kayu dan ikut membuang kotak berisi mayat Everson. Sidang kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Dorothea ini berlangsung selama 1 tahun, yang dimulai bulan Oktober 1992. Seorang jaksa bernama John O'Mara memanggil lebih dari 130 orang saksi. John berargumen di hadapan para juri mengatakan bahwa Dorothea ini memberikan pil untuk membuat para penyewa ini tertidur, lalu dia akan mereka. Setelah itu Dorothea akan menyewa orang untuk menggali di halaman rumah. Pengacara Dorothea ini memanggil beberapa saksi yang akan mengatakan bahwa Dorothea ini sebenarnya memiliki sisi yang baik juga. Mereka bersaksi bahwa Dorothea ini udah banyak membantu mereka dan membimbing mereka sampai mereka sukses. Seorang pakar kesehatan mental berargumen tentang pola asuh Dorothea saat dia kecil yang terbilang kejam. Namun hal itu menjadi motivasi buat Dorothea untuk bisa banyak membantu orang-orang yang kurang
kurang beruntung. Namun dari semua kesaksian positif yang disampaikan, para saksi ini juga mengakui kalau Dorothea punya sisi yang jahat juga. Mungkin karena Dorothea ini merasa tertekan karena harus merawat para penyewa yang sebenarnya mereka tuh udah nggak punya apa-apa. Sepertinya akibat pengalaman traumatis yang ia alami saat dia masih kecil yang akhirnya membentuk pribadi Dorothea menjadi seperti sekarang. Semula Jaksa John O'Mara ini awalnya mengajukan hukuman mati untuk Dorothea, tapi dengan pertimbangan banyak hal, akhirnya pada tanggal 11 Desember 1993, Hakim Michael J. Virga memberikan putusan hukuman seumur hidup kepada Dorothea tanpa ada kesempatan bebas bersyarat. Dorothea Helen Gray mendekam di penjara di Chowchilla, California sampai ia meninggal pada usia 82 tahun pada tanggal 27 Maret 2011. Itu adalah akhir hidup dari Dorothea Helen Gray. Kasus kejahatan rumah kos ini menjadi sebuah kasus yang sangat menghebohkan sejagat California saat itu. Karena memang gak ada satupun yang akan menyangka kalau nenek usia setengah abad ini bisa berbuat kejahatan sesadis itu. Yang orang tahu, Dorothea Helen Gray adalah orang yang sangat baik karena mau menerima dan merawat orang-orang yang terlantar. Siapa yang akan menyangka kalau dia ini punya motif terselubung? Motif Dorothea ini adalah karena hal finansial. Dia ini pengen memiliki semua uang jaminan sosial dari para penyewa kosnya itu. Sasarannya ini adalah orang-orang yang lansia ataupun difabel, yang hidupnya tuh sendirian, nggak punya kerabat, nggak punya teman, nggak punya keluarga. Pokoknya nggak punya satupun orang yang akan menanyakan keberadaannya kalau dia ini nggak ada. Dan pastinya syarat utama adalah mereka semua harus punya jaminan sosial. Saat mendengar putusan hakim atas hukumannya, Dorothea ini sempat mengatakan pada pengacaranya, "Saya tidak siapapun." Sampai sekarang walaupun rumah 1426 F Street Sacramento itu bukan milik Dorothea lagi, rumah kos ini masih sering dikunjungi oleh para wisatawan. Mereka nih penasaran pengen lihat rumah yang menjadi TKP kejahatannya Dorothea. Sebagai peringatan atas kekejaman yang udah pernah terjadi dalam rumah kos itu, di rumah ini dipasang sebuah papan yang bertuliskan pelanggar akan dibius dan dikubur di halaman. Merinding gak guys? Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat. Lebih dan kurang aku mohon maaf, dan kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Teman-teman boleh banget loh kirim ide atau saran ke akun Instagram aku @tiaermalita. Jangan lupa di follow. Terima kasih. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik juga loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.